Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh ekstrak kelenjar hipofisa pada ikan mas terhadap pemijahan ikan lele sangkuriang atau Clarias caryapinus varias sangkuriang secara semi buatan. Kami beranggotakan 5 orang dalam kelompok 10, yaitu yang pertama Kevin Wanang Juliano dengan akhiran NIM 06, kemudian Niputu Swandewi dengan akhiran NIM 13, lalu ada Santi Paradiba akhiran 45, saya sendiri Pinky Carolina dengan akhiran NIM 45, dan ada Rista Hotela Sipayung NIM 63. Next. Budidaya perikanan di Kota Jayapura mengalami permintaan yang cukup besar baik di Kota Jayapura dan berbagai kabupaten di Provinsi Papua dengan berbagai ukuran benih serta teknik budidaya ikan lele atau Clarias geprinus varian sangkuriang yang berkembang digunakan dapat dibudidayakan di lahan sumber air yang terbatas dan padat tebar tinggi. Teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat, pemasaran relatif mudah, dan model usaha yang dibutuhkan relatif mudah. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menemukan teknologi pembenihan melalui pemijahan semi buatan dalam rangka menghasilkan benih yang berkualitas dan teknologi budidaya atau pembesaran baik di kolam maupun di keramba. Hiposila ikan mas adalah untuk ekstrak kelenjar yang mengandung hormon gonatropion yang sangat efektif untuk merangsang beberapa spesies ikan dalam mencapai kematangan akhir oosit. Kelenjar hiposisakan ikan mas relatif lebih aman karena bersifat semi buatan dibandingkan hormon yang terbuat dari bahan kimia. Selanjutnya, adapun permasalahannya yaitu pertama, berapa dosis ekstrak kelenjar hiposi ikan mas yang terdapat bagi pemijahan lele sangkuriang. Yang kedua, bagaimana pengaruh penyuntikan kelenjar hiposifa ikan mas terhadap nilai VR, HR, SR pada ikan lele sangkuriang. Selanjutnya, dan di sini juga memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui pengaruh dosis hipofisa ikan mas yang terdapat pada pemijahan ikan lele sangkuriang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penyuntikan dosis ekstrak kelenjar ikan mas terhadap nilai FR, HR, SR, dan mortalitas larva ikan lele sangkuriang. Baik, selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, tempat dan waktu. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, mulai dari Agustus sampai September 2020, dan dilaksanakan di UPR Sidumulyo, Kampung Wiantre, Distrik Sekanto, Kabupaten Kerom, Kota Jayapura. Adapun metode pengumpulan data. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu metode observasi di bawah kondisi semi buatan, di mana kondisi tersebut dibuat dan diatur oleh si peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Ada pertama, menyiapkan alat selokan, di mana pemberokan ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap pengambilan kelenjar hipofisa ikan mas, tahap kedua tahap pembuatan ekstra hipofis, tahap ketiga tahap persiapan sebelum dan sesudah pemijahan, dan tahap yang terakhir tahap penetasan telurnya. Kemudian yang kelima ada metode analisis data, di mana yang dianalisis yaitu derajat pembuahan telur, derajat penetasan, tingkat kelangsungan hidup, dan mortalitas larva. Lalu yang keenam ada tahap pengamatan kualitas air. Dan yang terakhir ada pengukuran kualitas air, yaitu pengukuran derajat keasaman atau pH, pengukuran oksigen terlarut atau DO, dan suhu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Baik, kemudian ada di tinjauan pustaka itu mengenai ikan lele sangkuriang. Oke, ikan lele sangkuriang ini atau dalam nama ilmiahnya Clarias Gripenius varias sangkuriang merupakan hasil silang dari induk ikan lele dumbo. Ikan lele ini mudah dikenal karena tubuhnya yang licin, agak berlendir, sungut, dan tidak memiliki sisik sama sekali. Ikan ini hidup di sungai yang airnya tidak terlalu deras atau perairan yang tenang seperti danau, waduk, telaga, rawa, dan genangan-genangan kecil seperti kolam. Ikan ini tahan hidup di perairan yang mengandung sedikit oksigen dan relatif tahan terhadap pencemaran bahan-bahan organik. Oke, lalu ada klasifikasi dan morfologi ikan lele. Klasifikasi ikan lele sangkuriang ini merupakan dari Kingdom Animalia, dari filum Chordata, kemudian kelas Pisces, Ordo Ostariopusi, family dari Claridae, genus Clarias, dan spesies tentunya yaitu Clarias Garipinus varias sangkuriang. Lalu ada morfologi, morfologi secara umum ikan lele ini memiliki kepala di atas, bawah penutup dengan tulang pelat yang membentuk ruangan rongga di atas insang. Bentuk badannya memanjang, tetapi badannya mempunyai potongan membulat serta kepala pipih di bawah. Sedangkan sirip ekornya membulat dan tidak bergabung dengan sirip punggung maupun sirip anal. Kemudian ada seleksi induk dan pemijahan. Pada seleksi induk ikan lele sangkuriang dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama seleksi berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan perbandingan berat badan induk ikan. Kemudian setelah dilakukan seleksi tersebut akan dilakukan pemijahan yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah alami atau natural spawning. Yang kedua ada pemijahan semi alami atau include spawning, dan pemijahan buatan atau indus atau artificial breeding. Selanjutnya adalah perkembangan dan penetasan telur. Hal ini terjadi setelah pembuahan. Telur akan mengalami masa pengeraman oleh induknya hingga menetas menjadi larva ikan. Kemudian ada cara pengambilan kelenjar hipofisa. Yang pertama, ikan donor akan diletakkan di atas talenan, kemudian dipotong secara vertikal dengan titik pemotongan di bagian belakang tutup insangnya hingga kepala ikan terpisah dari badannya. Kemudian bagian kepala yang telah terpotong diletakkan dengan posisi mulut menghadap ke atas. Setelah itu, potongan berikutnya adalah bagian atas mata sedikit ke arah bagian belakang. Setelah tulang tengkorak terbuka, maka akan nampak otaknya. Nah, kelenjar hipofisa ini terletak di bawah otak sekitar 1/4 cm ke bawah sehingga tampak otak berwarna putih. Kemudian otak diangkat dan dibersihkan dari darah dan lemak. Dan setelah itu kelenjar hipofisanya diambil secara hati-hati dengan pinset agar kelenjar hipofisa tidak pecah. Setelah hipofisa diambil, kemudian diekstrak dengan tahapan yaitu kelenjar hipofisa ditambahkan dengan cairan NaCl, kemudian digerus dengan alat penggerus selama 3-5 menit, didiamkan. Kemudian akan terbentuk 2 lapisan cairan bening dan endapan. Cairan yang bening diambil dengan squid dan digunakan untuk menyuntik induk betina ikan lele sangkuriang. Induk betina dan induk jantan yang sudah disuntik dimasukkan ke wadah yang sudah disiapkan dengan perbandingan 1:1 berat tubuhnya. Kelenjar hipofisa ikan emas. Untuk kelenjar hipofisa sendiri yaitu hormon sintetis atau buatan. Untuk hormon ini yang digunakan untuk pematangan gonad dan ovulasi ikan dapat berbentuk hormon alamiah maupun sintetis. Untuk ekstra kelenjar hipofisa yaitu adanya usaha yang lebih maju dengan memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menggunakan hormon, baik hormon sintetis maupun hormon yang diekstrak dari hipofisa. Penggunaan hormon merupakan salah satu cara yang efektif merangsang ovulasi pada ikan yang mengandung hormon
gonadotropin yang sangat efektif untuk merangsang beberapa spesies ikan untuk mencapai kematangan akhir oosit. Untuk dosis penyuntikan ekstra hipofisa ikan mas biasanya berdasarkan atas perbandingan berat ikan donor dengan berat ikan penerima donor. Kelenjar hipofisa ikan terletak di bawah otak sebelah depan. Kelenjar ini menempel pada infundibulum dengan suatu tangkai yang pendeknya sampai panjang bergantung pada spesies ikan. Suatu lekukan tulang pada dasar otak disebut celatosica melindungi kelenjar ini sehingga untuk mengambil tulang tengkorak harus dibuka. Di samping yaitu anatomi hipofisa bisa dilihat untuk aktivitas ekstra kelenjar hipofisa ikan mas tergantung pada umur, jenis kelamin, dan kematangan donor, metode pengumpulan, dan teknik pengawetan kelenjar hipofisa. Perbandingan ekstra kelenjar hipofisa ikan mas yang digunakan berturut-turut yaitu 0,9 dibanding 1,4, 1,0 dibanding 1,3, dan ada lagi yaitu 1,0 dibanding 1,6. Jumlah ekstrak kelenjar hipofisa yang dibutuhkan untuk merangsang pemijahan relatif berbeda untuk setiap spesies ikan. Untuk kandungan hormon gonadotropin kelenjar hipofisa ikan bervariasi menurut musim pemijahan dan selama stadia tertentu dalam hidupnya. Ikan yang belum matang gonad memiliki kandungan hormon gonadotropin yang lebih sedikit dari yang ikan telah matang gonad. Next. Untuk penyuntikan kelenjar hipofisa ikan mas sendiri yaitu berbentuk cairan yang disimpan dalam suntikan yaitu 10 ml. Penyuntikan menggunakan ekstrak kelenjar hipofisa ikan mas yang sangat praktis sebab sudah berupa larutan sehingga tinggal disuntikan saja. Hormon sisa di dalam suntikan dapat disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau disimpan pada suhu kamar. Dalam kondisi tersebut, hormon hipofisa tahan sehingga 3-4 bulan. Hormon telah dilaporkan menjadi agen merangsang efisien untuk mematang oosit dan volume pada ikan lele. Untuk proses penyuntikannya itu sendiri yaitu dilakukan 1 kali secara intramuskular yaitu pada bagian punggung ikan. Rentan waktu antara penyuntikan dengan ovulasi telur yaitu 10-14 jam tergantung pada suhu inkubasi induknya. Dalam melakukan penyuntikan, digunakan alat suntik yang sudah dibersihkan atau dicuci dengan air panas atau gunakan alat yang baru. Sebelum melakukan penyuntikan kelenjar hipofisa, dilakukan penimbangan induk, jantan, dan betina untuk menentukan dosis yang akan disuntik. Contohnya yaitu induk berat 1 kilo dengan dosis 0,5 cc sampai 1,0. Bila beratnya 0,5 kg, maka dosisnya yaitu diperlukan setengahnya yakni 1,0 sampai 0,5 cc sesuai petunjuk pada wadah hormon tersebut. Untuk pengambilan hormon dilakukan dengan menyedot menggunakan injeksi sipuid sebanyak hormon yang diperlukan, dilanjutkan dengan menyedot kembali menggunakan jarum yang sama akudas untuk mengambil larutan garam fisiologis 7% sebanyak 0,5 yang digunakan untuk mengencerkan hormon ovaprim. Menyedotkan pada punggung ikan dilakukan sebanyak setengah dosis sebelah kiri sirip punggung dan setengah dosis lagi sebelah kanan dengan kemiringan kurang lebih 30 derajat sedalam
2 sampai 2,5 cm ke arah ekor pada otot punggungnya. Untuk penyuntikan itu sendiri dengan sangat hati-hati setelah jarum suntik dicabut, bekas suntikan tersebut ditekan atau ditutup dengan beberapa saat agar hormon tidak keluar. Untuk contohnya yaitu di gambar tersebut bisa dilihat. Next slide. Untuk proses terbentuknya sperma dan telur ikan lele sangkuriang atau Claris Gariepinus var sangkuriang, yaitu bisa dilihat di gambar. Ini organ reproduksi ikan jantan terdiri dari sepasang tetis semisal sekel dan saluran spermatozoa. Tetis ikan berbentuk memanjang dalam rongga badan dan terletak di bawah gelembung renang di atas usus. Biasanya ikan memiliki sepasang tetis dapat berukuran sama panjang dan ada pula yang berukuran lebih panjang dari yang lainnya. Di sekitaran dinding rongga terdapat spermatogonia atau calon spermatozoa yang nantinya akan berkembang menjadi spermatozoa melalui proses yang disebut spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses perkembangan spermatozoa yang dimulai dari pembelahan sel spermatogonia membelah secara mitosis berkali-kali sampai menjadi spermatosis primer. Selanjutnya dengan beberapa pembelahan lagi menjadi spermatosis sekunder. Hasil dari pembelahan spermatosis sekunder menjadi spermatid yang akan bermetamorfosis menjadi gamet yang dapat bergerak aktif disebut sebagai spermatozoa. Proses metamorfosis dapat spermatid disebut sebagai spermiogenesis. Kapasitas produksi spermatozoa oleh testis sudah ditentukan terlebih dahulu oleh faktor keturunan dari setiap spesies. Selama hewan tersebut produksi spermatozoa dikendalikan oleh kelenjar hipofisa dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi testis secara tidak langsung melalui kelenjar hipofisa tersebut. Next slide. Untuk proses pendederannya yaitu setelah pembuahan, telur akan mengalami masa pengeraman oleh indukannya hingga menetas menjadi larva ikan. Telur ikan adalah sel gamet betina yang akan menjadi individu baru setelah sel tersebut diaktifkan oleh spermatozoa. Spermatozoa akan membuai telur melalui lubang kecil yang terbuka pada kulit telur-telur lele sangkuriang akan menetas setelah 30-36 jam. Proses pemeliharaan larva atau pembenihan dimulai semenjak telur menetas sehingga menghasilkan lele sangkuriang. Untuk ukuran bibit siap menetas atau tebar. Larva yang baru menetas tidak perlu diberikan makanan sebab masih mempunyai cadangan makanan berupa kuning telur yang melekat di tubuhnya. Persediaan kuning telur akan habis selama 3-4 hari. Untuk kualitas media selama proses pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva yaitu dengan suhu 25-30 derajat Celcius untuk pH 6,7-8,7, DO 6,2 sampai 7,1 dan tinggi air yaitu 25-50 cm. Sedangkan kualitas air media selama proses pendederan itu sendiri yaitu suhu 25-30 derajat Celcius, pH 6,5 sampai 8,7 dan DO 6,2 sampai 7,1. Untuk pendederan sendiri pemberian larva atau yang sudah menetas bisa dilihat di gambar dan setelah itu terbentuknya itu larva. Next slide. Kemudian ada hasil. Ini adalah diagram atau grafik dari hasil yaitu tampak di sini bahwa dari histogram pembuahan telur ikan pada perlakuan C dengan kadar 87 ke tingkat
pembuahannya lebih tinggi. Dan kemudian juga penetasan pada perlakuan C juga tingkat penetasannya lebih tinggi, dan begitu juga pada tingkat kelangsungan hidup pada perlakuan C juga lebih tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pemberian dosis kelenjar hipofisa ikan mas, yaitu pada perlakuan C, maka tingkat pembuahan ikan lele sangkuriang juga semakin tinggi atau semakin meningkat karena adanya hormon yang diberikan menembus membran sel dan dibawa ke saraf pusat. Hipotalamus gonadotropin masuk ke ovarium dan terjadi vitellogenesis, proses penyusunan asam lemak yang kemudian dikirim oleh darah menuju ovarium sebagai bahan dasar proses folikulogenesis untuk menghasilkan telur. Hal ini menyebabkan telur matang dan terjadinya ovulasi dan pemijahan ikan lele. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembuahan adalah suhu dan viabilitas sperma. Apabila suhu tidak sesuai atau terlalu tinggi, maka akan dapat menyebabkan melambatnya pembuahan atau tingkat pembuahan rendah. Kemudian begitu juga dengan viabilitas sperma, yaitu kemampuan sperma untuk menembus lubang mikrofil. Jadi jika viabilitas spermanya rendah, maka kemampuan spermatozoa untuk menembus lubang mikrofil pada sel telur juga akan semakin rendah. Selanjutnya, kemudian penetasan. Pembuahan yang tinggi juga akan diikuti oleh derajat penetasan yang tinggi. Namun pada beberapa hal ini juga tidak terjadi, atau ketika pembuahan tinggi bisa saja penetasannya rendah apabila ada pengaruh dari luar, yaitu pengaruh kualitas perairannya yang rendah atau mengalami gangguan. Jadi faktor lingkungan yang mempengaruhi penetasan ada suhu, salinitas, dan oksigen terlarut. Lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dosis kelenjar hipofisa ikan mas dalam pemijahan ikan lele, maka akan menghasilkan derajat pembuahan, penetasan, serta kelangsungan hidup yang tinggi juga. Kelenjar hipofisa ikan mas yang tepat dalam pemijahan ikan lele sangkuriang atau Clarias gariepenus varians sangkuriang secara semi buatan dengan dosis 1,5 mili adalah yang paling optimal. Mungkin bisa dilanjutkan ke moderator. Baik, berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang kami gunakan untuk membuat apa yang kami presentasikan hari ini. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Atau apabila ada yang ingin direvisi, kami akan tampung. Terima kasih. Kami tutup dengan Parima Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Coba ya aku ulang lagi, punya aku kayaknya tadi putus-putus. Apa? Yang punya aku aja, nanti ku edit. Oh. Tapi Masih tadi aja. aman kok suara kita. Aman kok, Pin. Ya, Aman tapi di rekodnya. Bentar, Ini udah di stop recording belum? Belum.